Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan untuk soal KSN. Ini nomor 2 ya. Pada soal nomor 2 ini terkait dengan diferensiasi sel ya. Diferensiasi sel. Kita perhatikan bahwa soal nomor 2 ini tentang diferensiasi sel punca ya, yang biasa dikenal sebagai stem cell ya. Stem cell. Menjadi sel hati ya, ada diferensiasi sel punca menjadi sel hati. Nah, kemudian stem cell ini diisolasi dari mencit. Kemudian Hu ini yang mempelajari itu menginduksi ya diferensiasi sel dengan dua metode berbeda, B dan C ya, B dan C. Dia menganalisis ekspresi berapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. Ya, Hu itu juga menggunakan sampel hepatosit ya, hepatosit A sebagai acuan. Ya, jadi bagian A ini adalah sampel hepatosit sebagai acuan. Kemudian B ini dua metode yang berbeda ya. Jadi dia menggunakan dua metode yang berbeda ya, antara A dan B ya. Itu seperti itu. Antara B dan C. Sementara A ini adalah sampel hepatosit ya sebagai acuannya. Seperti itu. Berikut hasil yang diperoleh ya. Jadi dari gambar ini seperti ini tabel yang diperolehnya. Tanda ini menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik. Berarti kita lihat bahwa ada diagram batang ya yang menunjukkan perbedaannya secara statistik. Sedangkan NA ini menandakan tidak berbeda secara statistik ya, seperti ini. Ini tidak ada perbedaan. Ini NA ya. Tidak ada perbedaan. Nah, ini tadi menunjukkan perbedaan signifikan. Nah, coba saya tandai dengan warna lain. Tanda bintang ini, saya perkecil dulu ya. Nah, ini tanda bintang ya. Nah, tanda bintang ini menunjukkan ada perbedaan signifikan, sedangkan tanda NA ini tidak berbeda secara statistik. Nah, ini NA. Nah, kemudian ini tanda bintang. Nah, coba kita lihat. Apakah pernyataan berikut benar atau salah ya? Pertama, analisis ekspresi gen pada percobaan dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Kemudian gen TBX3, nah ini ya yang dimaksud gen TBX3, merupakan gen penanda hepatosit. Kemudian C, proses diferensiasi itu menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Kemudian metode B lebih baik dalam induksi diferensiasi stem cell, seperti itu. Kita coba bahas satu persatu ya. Kita coba bahas satu persatu. Saya insert lagi pembahasan. Ini ekspresi gen pada percobaan dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Ya, menurutnya ekspresi gen itu dilakukan dengan mengisolasi DNA pada nukleus. Tujuan dari percobaan di atas ini untuk mengevaluasi ya diferensiasi sel yang terjadi pada tingkat sel. Ini ya. Jadi oleh karena itu jika DNA nukleus diisolasi, maka proses diferensiasi sel tidak akan terjadi karena diferensiasi sel tentu membutuhkan DNA untuk proses metabolisme dan sintesis protein yang digunakan untuk pembelahan sel. Maka pernyataan A ini salah ya. Salah karena kalau di DNA dilakukan isolasi, maka tidak akan terjadi ya. Tidak akan terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena itu membutuhkan DNA untuk proses metabolisme. Jadi sintesis protein, maka pernyataan A ini salah ya, karena tidak terjadi kalau terjadi di DNA. Makanya ini pada tingkat sel karena DNA-nya itu maka proses diferensiasi selnya tidak terjadi. Itu membutuhkan DNA dan proses metabolisme. Berarti yang sebenarnya yang terjadi itu pada level DNA ya. Pada level DNA bukan di nukleus. Maka ini pernyataan A itu salah. Coba
kita ke bagian B. Hapus dulu nih, kemudian pernyataan B. Untuk pernyataan B, ini mengatakan gen Tbx3 ya. Tbx3 yang mana? Nah, ini ya, gen Tbx3 itu gen penanda hepatosit. Artinya ini Tbx3 ini diduga bahwa ini adalah penanda hepatosit. Kalau dari soalnya kita lihat, sebenarnya ini gampang karena hepatosit ini sebagai acuan ya, A bagian A-nya, sementara di sini ditunjukkan bagian C. Perlu diingat bahwa yang perlakuan pada percobaan di atas dalam metode B dan C ini adalah kontrol. Nah, B ini dan C ini disebut sebagai kontrol. Seperti itu. Yang merupakan sel hati yaitu A ya. Ini adalah sel hepatosit ya, sel hati. Sel hati. Kontrol digunakan sebagai pembanding sehingga jika diberikan penanda hepatosit yang tepat, maka akan menunjukkan peningkatan diferensiasi hepatosit yang sama dengan kontrol. Berdasarkan hasil grafik hasil penelitian, yang gen KRT19 ini ya, KRT19, kemudian SOX9, ini, kemudian HNF4A, ini juga diekspresikan cukup tinggi. Coba kita lihat ya, cukup tinggi. Yang terlihat pada peningkatan diagram kontrol A. Ini coba kita lihat, ada diagram peningkatan kontrol A. Sehingga gen Tbx3 ini diekspresikannya sangat rendah ya. Ini gen Tbx ini rendah. Sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa Tbx gen 3 ini bukanlah gen penanda hepatosit. Maka pernyataan B salah. Ini karena rata-rata dari yang diekspresikan tinggi itu ini KRT19, HNF4A, dan SOX9. Sehingga Tbx3 ini bukan gen penanda. Sebenarnya dari awal sudah diketahui bahwa yang A itu hanya hepatosit. Sementara di sini bagian C. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya dari Tbx3 ini bukan gen penanda hepatosit. Seperti itu. Makanya ini salah ya. Pernyataan B itu salah. Coba kita ke bagian 3. Pernyataan C. Kita ke pernyataan C ya. Kita hapus dulu ini. Ini juga yang bagian bawah. Kita hapus. Ya, bagian C, diferensiasi ini meningkatkan ekspresi pada semua gen yang diamati. Apakah semua bagian yang diamati baik A, B, dan C itu meningkat ekspresi pada proses diferensiasinya? Kita akan lihat ya seperti ini. Jika dilihat dari hasil grafik percobaan bahwa tidak terjadi peningkatan ekspresi pada semua. Ya, jadi tidak semuanya mengalami peningkatan ya, tidak semua mengalami peningkatan. Ada justru yang tadi seperti pembahasan B itu bahkan ada yang rendah ekspresinya seperti Tbx3 seperti itu. Ini histogramnya ini bervariasi, intinya seperti itu. Hal tersebut bahwa tidak menyebabkan proses diferensiasinya itu tidak menyebabkan ekspresi gen yang merata seperti itu, tidak bersama semua seperti itu. Ya, maka pernyataan C itu adalah salah ya. Kalau kita lihat seperti itu. Tidak semua terjadi peningkatan gen yang sama pada setiap ekspresi. Maka pernyataan C ini kita anggap ini sebagai pernyataan yang salah juga ya. Baik, kita pindah ke pernyataan D. Iya, pernyataan D ini, metode B lebih baik ya. Metode B itu mana metode B? Ya, ada ya. Metode B ini, metode B ya. Ini kan ada 3 metode A, B, C ya. A, B, dan C, dan A sebagai acuan tadi ya. Kita tanda semua yang metode B. Itu mengatakan bahwa metode B itu lebih baik dalam menginduksi ya diferensiasi stem cell.
Nah, kalau kita lihat dari kenyataan, ya dapat dilihat dari kesamaan yaitu A dan dengan kontrol ya. Apakah dia memiliki tingkat kesamaan dengan kontrol ya? Seperti ini berarti A dibandingkan dengan B ya. B dibandingkan dengan A. B dibandingkan dengan A. Ya seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan grafik dapat diketahui nilai ekspresi gen yang menunjukkan peningkatan sama di semua jenis adalah metode B ya, hampir sama ini B. Ya hampir sama tinggi dengan A seperti itu. Walaupun secara statistik menunjukkan adanya perbedaan, tapi jika dilihat dari B ini yang paling mendekati kontrol ya. Berarti A ini sebagai acuan, kemudian ada banding B dan C. Tetapi di antara yang paling mendekati ini adalah yang paling mendekati kontrol hepatosit ini adalah B. Sementara C ini kita lihat grafiknya itu sangat jauh beda dengan sangat jauh beda dengan A. Nah, berarti yang paling mendekati itu B. Sehingga pernyataan D ini benar ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini untuk soal nomor 2 ya.